Harian kebaktian ini saya bicara soal great decision di dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya bicara readiness decision. Kebaktian yang kedua kita bicara soal commitment decision. Bagaimana kita komit. Dan yang ketiga, kebaktian yang terakhir minggu ini kita bicara soal identity decision. Mari kita melihat Matius 25 mulai ayat 31. 3 perikop di dalam Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Apabila Anak Manusia itu datang dalam kemuliaannya. Ada 2 kali Anak Manusia datang. Dan datang dengan berbeda. Yang pertama, Anak Manusia datang dalam kesederhanaannya. Yang pertama, Anak Manusia datang dalam kesederhanaannya. Kita nggak tahu, kita nggak menikmati. Ada yang ke Israel tahu, tapi tidak merasakan. Nggak pernah tahu kayak gimana. Kita merasakan akibat Anak Manusia datang dalam kesederhanaannya ini. Kita menerima manfaatnya yang luar biasa. Anak Manusia datang di kandang Bethlehem. Yang orang Herodes gak tahu, orang Majus tahu. Bayangin, dalam kesederhanaan ini ya, orang Majus yang pinter tahu siapa ya Majus, tapi Herodes yang punya kuasa tidak tahu. Nabi-nabi menubuatkan, orang Farisi yang tahu, tapi dia tidak mengerti. Jadi waktu datang pertama, orang yang tahu ada nubuat di Mika, dia bisa cerita. Orang Farisi itu bisa cerita kepada orang Majus, tapi dia tidak menikmati kedatangan yang pertama. Herodes yang punya kuasa tahu, justru dari Majus. Dia juga tidak menikmati. Tapi justru orang Majus yang datang dari jauh. Ini datang dari negeri yang jauh. Datang ke kesederhanaan. Ini yang pertama. Dan waktu Yesus datang yang pertama membawa keselamatan kepada dunia. Dunia tidak menerima dia. Berapa banyak pada waktu dia datang orang menerima. Bahkan Tuhan bilang nabi tidak dihormati di dalam daerahnya sendiri. Di antara kaum keluarga segala macam. Mereka tidak melihat Yesus datang dengan message yang jelas untuk menebus dosa. Tapi tidak banyak. Dan kekristenan meledak. Setelah Yesus yang datang dengan kesederhanaannya itu naik ke surga. Banyak orang menikmati 5 roti 2 ikan. Banyak orang menikmati kesembuhan di daerah tertentu. Tapi terbatas. Yang bisa menikmati keadaan Yesus datang yang pertama dalam kesederhanaan hanya di daerah di mana Yesus hidup. Tapi setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, murid-muridnya, 12 murid menggantikan Yudas. Matias menggantikan Yudas, tapi 11 bersatu. Satunya Rasul Paulus. Ini yang benar-benar merubah. Dan kita sudah menikmati masa-masa ini. Sekarang kita berada di masa yang kedua. Di masa yang kedua dikatakan di sini Anak Manusia akan datang dalam
kemuliaannya. Kalau yang pertama kesederhanaan, kita mendapatkan keselamatan. Kita bersyukur hari ini menikmati masa antara datang pertama dan yang kedua. Ini masa yang kita tidak tahu kapan ini terjadi. Tapi kita tidak tahu. Bukan secara Tuhan datang. Tapi waktu kita dipanggil Tuhan, itu buat kita sudah the end. Tapi saya mau bicara ini. Kita nggak tahu kapan titik tertentu. Kita menikmati keselamatan. Tapi waktu anak manusia datang yang kedua kali. Kita sudah tidak bicara keselamatan lagi. Ini kita bicara kepada kita. Dia datang dengan kemuliaannya untuk dia membawa penghakiman yang bagus dan yang jelek. Ini yang kita mau bicarakan. Penghakiman untuk orang yang disebut kambing dan domba. Hari ini kita mau bicara bagaimana anak manusia yang kedua yang datang dengan kemuliaannya itu. Yang kita mau tunggu. Itu membawa sesuatu yang luar biasa. Lihat. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Sama. Waktu anak manusia datang yang pertama. Malaikat ada di surga. Gembala-gembala yang ada di sini. Yang ada padang Efrata. Melihat malaikat-malaikat yang bernyanyi luar biasa. Tapi terbatas yang akan melihat. Yang terbatas hanya gembala di padang Efrata. Melihat dia datang dengan malaikat-malaikatnya. Orang Majus gak ngelihat. Orang Farisi gak ngelihat. Herodes gak ngelihat. Kita tidak melihat. Karena apa? Hanya terbatas di padang Efrata. Tapi nanti pada waktu kedatangan yang kedua. Dan semua malaikatnya akan datang. Sama. Episodenya sama. Waktu dia datang. Kita semua akan bisa melihat semua malaikat ini. Dan every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee. Bukan orang Kristen saja. Ini every knee. Kalau yang pertama anak manusia datang. Tidak every knee, hanya orang yang mencari, ada hanya orang Majus, gembala yang duduk diam, gembala yang sederhana berkata, wow, orang Majus berkata, wow, dia persembahkan emas, kemenyan dan mur, terbatas, tidak every knee shall bow, malah Herodes bilang, I will kill him. Tapi kita bersyukur, kita menanti saat-saat ini. Waktu anak manusia datang yang kedua dalam kemuliaannya dengan semua malaikat. Dikatakan di sini semua penghuni surga bersama dengan dia. Kalau dia yang datang bersama ini datang di palungan. Yang kedua nanti dia datang dengan tahta kemuliaan. Sama. Yang datang tahtanya anak manusia palungan. Sehingga orang Majus datang menyembah. The King of King. Tahtanya adalah Golgota. Sehingga sampai ditulis inilah Raja orang Yahudi. Dan yang nanti pada waktu kita menunggu saat ini. Dia datang dengan tahta kemuliaannya. What a great day will be for us. Dan orang Kristen harus expecting kita something. Bahwa kita akan melihat anak manusia yang kita sembah. Yang hari ini Yesus baik. Yang semua kita akan datang dengan kemuliaannya. Semua malaikatnya datang di atas tahta kemuliaannya itu. Gak ada yang takut buat anak-anak Tuhan yang tahu dia punya Yesus. Karena pegangannya jelas. I will meet the King of King. Dengan glorious King. Dan kedatangan yang kedua
tidak menakutkan sama sekali. Kedatangan yang kedua yang menggembirakan sekali. Kedatangannya yang kedua karena dia dengan tahta kemuliaannya. Dan siapapun, ada dua orang yang akan tunduk. Every knee shall bow. Ada yang shall bow dengan ketakutan gemetar. Karena melihat, ternyata Yesus benar ya. Selama ini saya di dunia gak percaya ya. Selama ini saya di dunia saya ngelecehin ya. Gak pernah. Setiap every knee ada yang bow dengan ketakutan. Tapi buat kita yang percaya, kita bow dengan, oh my Lord, I love you, I want to see you face by face. Dan every knee shall bow dengan gembira. Every tongue confess. Yang saya bilang, waduh. Yang dia bilang, you are Lord and Lord. Dua sin ini. Sin yang pertama kalau kita bicara film agak lain akan terjadi pada sin yang kedua. Filmnya sangat lain. Karena di sin yang kedua filmnya agak lain. Tahtanya ada yang sukses, ada yang bahagia. Tapi film agak lain yang kedua nanti. Ada orang yang menyesal. Dan hari itu tidak ada janji keselamatan lagi. Sudah di sebabnya hari ini kalau kita bicara bagaimana di dalam tahta, apa yang akan terjadi pada waktu kita, pada waktu anak manusia ini. Yang kedua tadi, waktu anak manusia yang kedua akan datang dengan segala kemuliaannya. Waktu poin yang kedua ini terjadi, fase yang kedua terjadi ini. Anak manusia datang dengan segala kemuliaannya. Semua malaikatnya datang. Dan dia turun dengan tahta kemuliaan bersemaian. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Waktu kedatangan yang pertama. Tidak ada kalimat semua bangsa dikumpulkan. Hanya orang-orang yang mau mencari anak manusia itu datang. Seperti Anda datang di kebaktian yang ketiga ini. Anda tidak dikumpulkan Tuhan tanda petik ya. Tapi Anda memilih untuk berkumpul di tempat ini. Karena tahu ada sesuatu yang kita lagi tunggu. Anak manusia yang akan datang yang kedua kali. Anda mau pelayanan, Anda mau kebaktian. Karena Anda yakin ada yang kedua yang kita nanti. Kalau tidak ada yang kedua, tidak ada kehidupan setelah kematian. Saya nggak yakin Anda mau datang ke gereja. Tapi justru kita tahu setelah kematian itu ada konsekuensi. Maka dia datang. Dan dia semua bangsa akan dikumpulkan. Di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka. Anak manusia datang dalam kemuliaan. 1, 2, dengan semua malaikat. Yang ketiga, tahta kemuliaan. Apa yang terjadi? Semua bangsa akan dikumpulkan. Dan setelah dikumpulkan akan dipisahkan. Mari kita renungkan kalimat ini. Maka ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Waktu Tuhan datang pemisahan. Semua bangsa dikumpulkan. Itu seperti ada kumpulan kambing dan domba. Saya ulangi sekali lagi. Perhatikan. Ini yang saya berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan, saya minta Tuhan berikan saya. Karena saya nggak pernah sekolah Alkitab. Saya nggak pernah, bukan pendeta. Saya belajar Tuhan, ajarin saya
Alkitab ini seorang marketplace. Supaya saya bisa menyampaikan dengan marketplace. Supaya mereka ngerti dengan enggak yang lain-lain. Tapi waktu saya merenungkan hari ini. Kalau saya sebagai seorang pemimpin di perusahaan. 42 tahun, 38 tahun sebagai eksekutif. Sebagai seorang pemimpin perusahaan. Saya punya 15.000 di bawah saya, 30 company di bawah koordinasi saya. Aset yang saya pimpin 45 triliun. 15.000, mungkin manajer ke atas. Mungkin bisa sekitar 800 sampai 1.000. Waktu akhir tahun, saya bisa memisahkan dengan mudah siapa yang saya sebut the best, yang baik, siapa yang kurang baik. Bonus buat yang baik pasti beda dengan yang tidak baik. Berdasarkan performance evaluation. Berdasarkan apa yang mereka capai. Betul? Saya sebagai seorang pemimpin gak kenal satu-satu. Saya hanya menyertai hanya yang level atas. Tapi semua sama. Tapi reward ini, kalau saya sebagai pemimpin dunia, saya nggak bisa. Kalau saya menjadi pemimpin yang dihormati, saya suka orang itu. Saya suka orang itu karena suka membawain tas saya, berkata selamat pagi Pak Polo segala macam. Saya kasih bonus yang lain ya, kamu gedis ya. Saya akan dikritik sama orang. Tapi mereka mendapatkan penilaiannya, hasil kinerjanya yang membuat mereka itu mendapatkan hadiah karena kinerjanya. Makanya dipindah, yang bagus bonusnya sekian. Yang tengah-tengah bonusnya sekian. Yang gak bagus bonusnya sekian. Bukan saya yang ngasih. Tapi penilaian mereka sendirilah yang membuat mereka terpisah satu dengan yang lain. Ada karyawan yang baik, yang setengah baik, yang tidak baik. Performan mereka membuat mereka terpisah. Dibuat kerajaan dunia, kadang-kadang rajanya masih ngawur. Ini khusus lah, saya tambahin khusus. Tapi nanti di dalam kerajaan surga, ini yang terjadi sama. Di dalam kerajaan surga, ini kambing dan domba itu ada datang. Tuhan misahkan hanya yang sudah jadi kambing, yang sudah jadi domba. Waktu menghadap tahta, itu ada yang kambing dan domba. Jadi pemisahan itu Tuhan gampang. Yang kambing sebelah kiri, yang domba sebelah kanan. Kenapa? Ada orang yang hidupnya sedang mempersiapkan diri, identitinya heading to become kambing atau heading to become domba. Itu bukan Tuhan yang ngatur, kita yang ngatur sekarang. Kita mau jadi kambing atau jadi domba is our decision. Saya ulangi, engkau di hadapan tahta nanti dan saya mau jadi kambing atau domba, bukan Tuhan yang membuat kamu kambing. Kita yang memutuskan untuk menjadi kambing atau domba. Dan Tuhan tinggal memisahkan yang kambing sebelah kiri dan kanan. Your decision to become kambing atau domba. Jangan salahkan Tuhan. Karena waktu engkau menghadap tahta pengadilan, engkau sudah tanpa sadar, ternyata saya sedang mempersiapkan dari kambing. Dan saya mempersiapkan dari domba. Bukan karena yang lain. Tapi waktu kita dipisahkan ini antara kambing dan domba. Ini adalah our decision in life. Mau jadi seperti apa? Jadi dipisahkan. Mudah sekali. Kambing dan domba. Sama seperti memisahkan kambing yang mendapatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Pertanyaan, sebelum ini terjadi, kita lagi menyiapkan diri sebagai apa? Kalau kita di dunia ini hanya fokus kepada kerajaan dunia, fokus kepada apa yang kita capai di dunia ini, tidak memikirkan masalah-masalah rohani, memikirkan kejujuran, kekudusan, kebenaran. Kita nggak mikir itu, mikirnya cuma uang. Melanggar segala macam aturan tanpa sadar. Kita sedang mempersiapkan diri, mengidentifikasi diri. One day di hadapan anak domba tahta itu sebagai kambing. Tapi kalau kita sadar bahwa nanti kita akan berhadapan
dengan anak manusia yang datang kedua. Kita berhadapan di hari terakhir. Itu tidak usah kaget-kaget. Karena mulai hari ini kita bisa memutuskan. Aku mau jadi domba. Waktu di hadapan anak manusia. Aku mau jadi domba. Makanya aku datang ke gereja. Aku pelayanan, saya serius, saya nggak mau ngawur, saya nggak mau korupsi, saya mau jujur. Waktu kita memutuskan di dalam hidup kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. You are preparing yourself to become a domba. While kalau kita main-main terhadap itu, you are preparing yourself to become a kambing. Begitu engkau pegang kambing, penyesalan nanti pada waktu di sana, and nggak akan ada keselamatan lagi. The question is, apakah kita lagi mempersiapkan hal seperti ini? Pertanyaannya, siapa yang mutusin kambing dan domba? Siapa yang memutuskan engkau jadi kambing atau domba? Bukan Tuhan, tapi kita yang memutuskan diri kita untuk jadi kambing atau domba. Itu akibat karena kita memilih jadi kambing dan berbuat seperti kambing. Makanya pada akhir zaman Tuhan cuma bilang kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Ini konsekuensi dari pilihan kita selama kita di dunia ini. The choice is ours. The choice is yours. The choice in our hand. Dua orang disalib kiri kanan Yesus. Kalau kita kategorikan Yesus adalah gembala domba, kiri kanan itu kambing. Dia disalib karena salah, dosa, kejahatan mereka. Hanya yang di tengah, yang jujur, yang tidak salah harus disalib karena teriakan orang. Kenapa disalib? Karena dia memang datang untuk mati di atas kayu salib. Bukan manusia, tapi karena dia memang mau di atas kayu salib. Supaya dia menebus dosa kita. Di tengah adalah gembala domba. Dan di sebelah kanan dan kirinya adalah kambing-kambing. Dan waktu kambing-kambing itu di hadapan tahta manusia saja sudah divonis sebagai kambing. Mati kamu di atas kayu salib. Sebagai manusia dia sudah ada di daerah kambing. Tapi karena dia masih ada anak manusia yang datang yang pertama. Kambing yang satu berkata, kalau engkau Kristus, selamatkan dirimu bersama kami. Kambing selalu nuntut. Kambing gak pernah respect orang. Kambing merasa diri benar. Kambing merasa dapat favor, perlu dapat favor. Kalau engkau Kristus, selamatkan diri. Dan juga kami. Dia sudah kambing memilih jadi kambing. Dan tetap menjadi kambing. Karena dia jadi kambing suka mengkambing hitamkan orang lain. Nggak ada mendomba putihkan, nggak. Kambing suka kambing hitam. Wah, wow. Dia menghujat sana sini. Tapi lihat, yang satu dia kambing. Dan waktu dia lihat gembala domba, dia dengar semua gembala domba ini. Dia tahu ini gembala domba. Saya nggak bisa masuk kepada gembala domba kalau saya tetap sebagai kambing. Dan dia berkata kepada sesama kambing. Kambing sama sesama kambing sukanya ribut. Kita memang selayaknya dihukum, Bing. Kita tuh dosa. Selayaknya dihukum. Ini ngomong sebagai kambing. Tidak, tapi orang ini tidak. Lihat. Kambing atau domba is our decision. You mau hidup jujur, mau hidup benar, mau hidup apa? Is our decision. Saya memimpin perusahaan, saya mau korupsi, saya memimpin jalan tol, saya akuisisi jalan tol, mau dapat jalan tol dengan cara nyogok nyuap supaya saya dapat jalan tol. Saya mau dapat lahan untuk bikin Astra Property dengan cara itu, atau my decision, saya nggak mau akuisisi membangun dengan nyogok kanan kiri, walaupun sulit, walaupun sasar, saya mau lakukan karena saya mau jadi domba atau cepat damai. It's our decision. 38 tahun saya in the marketplace sampai hari ini. I know di dalam marketplace itu kambing sama domba is everyday life decision. Mau cepat,
Mani. Mau lama, ke sini. Bayar pajak atau tidak? Sebentar lagi kita harus lapor SPT. 31 Maret. Akan ketahuan kambing atau domba. Yang suka nilup di SPT-nya. Kambing pasti nggak jujur. Tapi kalau domba, jujur. Bayar kepada kaisar apa yang kaisar punya. Baru yang kedua, bayar kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Kalau kambing nggak suka bayar pajak. Wah, ngapain bayar pajak bener-bener? Baru dikorupsi. Wah, nggak ada urusan korupsi. Kamu harus bayar yang benar. Jokingly saya bilang ya. Kalau SPT nggak benar, kau mau masuk surga caranya piye? SPT aja nggak benar. Gimana jujur? Kunci kambing nggak pernah jujur. Tapi domba berkata demikian. Kita selayaknya dihukum. Menyadari kita selayaknya dihukum. Tapi orang ini enggak. Setelah itu dia berkata sama Tuhan Yesus. Tuhan, ingat aku. Kalau engkau datang sebagai raja. Dia udah loncat ke sini nih. Yang mengalami poin yang kedua. Yang pertama di dalam kehidupan manusia. Bukan orang Majus. Bukan orang Farisi. Bukan Herodes. Tapi orang yang dulunya dari kambing. Tapi dia gak mau. The end of his life. Dia berkata, Tuhan ingat aku. Kalau engkau datang sebagai raja. Dia tidak ada waktu untuk bertobat loh. Dia tidak ada waktu untuk melakukan yang lain, pelayanan dari usher, kolektan, penyanyi. Enggak. Tapi titik terakhir. Dia tahu Yesus gembala domba. Aku mau jadi domba. Dan dia mengakui dengan cara yang luar biasa. Tuhan, ingat aku. Kalau engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan mudah. Disalib. Anak manusia yang datang yang kedua, Matius 25. Sudah dibuktikan dengan Tuhan. Di kayu salib mudah buat Tuhan memisahkan kambing dan domba. Karena di salib kambing Tuhan tidak respon apapun. Waktu dia dihina, dikritik oleh si kambing. Tapi Tuhan respon dari 7 perkataan salib kepada orang yang ingin jadi domba. Dan kalimat itu sebuah kalimat yang kita semua pengen dengar. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Begitu dengar kalimat ini. Kalau kita nanti di surga kita tanya ya. Waduh, padahal dia belum mati. Yang mati dulu Yesus. Dia melihat tetelestai sudah genap ditusuk yang sebelah kiri. Kamu buktikan kamu Allah. Dia mungkin menghujat. Tapi yang domba waktu dia makin melihat ditusuk dan sudahlah genap. Yang sudah dibilang hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Tuhan engkau duluan. Tuhan engkau duluan. Tuhan engkau duluan. I will be with you. Yang lain mau dipotong kakinya untuk dibunuh. Terus dipotong kakinya. Teriak-teriak. Tapi kalau orang yang jadi domba. Waktu bawa dia kepada. Do it as soon as possible. Dia menyambut kematian dengan tidak takut, tidak teriakan. Malah berkata, do it as soon as possible. My Lord, my God, my gembala sudah naik. Dan dia berkata hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Wah, saya yakin waktu dipotong kakinya. Dia berkata, dia gak teriak. Dia di Firdaus. Hanya nunggu nanti terakhir. Waktu every knee shall bow. 2 orang ini akan reunian. Di tahta anak domba. Kamu ya yang disalib sama saya toh? Iya. Waduh kita akan ketemu. Datang semua. Tapi yang satu pakai dari kambing satu domba. Wow. Waktu Yesus datang. Waduh ternyata yang disalib di sebelah saya. Benar-benar Tuhan. Dia menyesal. Tapi yang satu. I told you. Kita udah bilang. Kita selayaknya dihukum. Bing. Ayo bertobat, Bing. Dan 2 orang ini akan reunian.
Yang dua-duanya every knee shall bow. Yang satu di Golgota. Aku kambing, tapi di Golgota. Waktu aku pilih jadi domba, seluruh kesalahan saya tidak diingat oleh gembala. Dan di Golgota, I listen to the word that everybody yang pengen listen hari ini. Engkau bersama aku di Firdaus. Kita lagi menunggu kalimat itu, bukan? Kita semua yang di sini sedang menunggu kalimat itu. Tapi kalimat itu hanya akan kau dengar kalau engkau domba. Kalau saya domba. Tapi kalau kita hidupnya di dunia ini heading to kambing, you will never listen to that word. No way. Karena word itu hanya untuk orang yang kualitas domba. Waktu dipisahkan. Kan kita pernah bersama-sama ya. Kita pernah dosa bersama-sama. Kita pernah membunuh bersama-sama. Kita dulu berkolusi bersama-sama. Kita disalib bersama-sama. Tapi the end of a thing is better than the beginning thereof. The end. Sayonara. Kita pernah bersama. Tapi saya memilih jadi domba. Makanya saya pergi. Sayonara. See you again. Dan dia bersama-sama. Keputusan kita untuk jadi kambing atau domba tergantung dari Anda dan saya hari-hari ini. Apakah kita mau jadi kambing terus atau jadi domba? Waktu dipisahkan, orang yang di sebelah kanannya akan berkata, mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Orang yang di kanan akan menerima kerajaan surga. Orang yang di kiri akan menerima kerajaan neraka selama-lamanya. Terimalah kerajaan yang disediakan bagimu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ada 6 kebutuhan manusia. 6 kebutuhan manusia yang Tuhan jadikan key performance indicators untuk menjadi seorang domba. 6. Dan unfortunately 6 ini nggak ada yang Tuhan bilang jadi direktur. Tabungannya miliaran, anak buahnya banyak. Nggak ada. How you use your money. How you use your time. How you use your life. Bukan what you have. Engkau boleh punya uang banyak. What you are. Pinter. Pengetahuan besar. Bukan itu. Tapi how kita use the money. How kita use waktu kita. How kita use ourselves. Ini yang dilihat. Kalau ukurannya adalah deposito yang kita lakukan. Kalau ukurannya adalah pangkat yang kita lakukan. Pangkatnya level tertentu jadi masuk surga. Depositonya tertentu masuk surga. Banyak orang kaya masuk surga. Tapi Tuhan bilang, tidak mudah orang kaya masuk surga ya. Lebih mudah orang kaya. Kalau itu kriterianya, izin permisi kata. Saya pasti masuk surga. Depositonya banyak pasti. Oh direktur Astra kok. Mobilnya banyak, posisinya banyak. Kalau itu kriterianya Tuhan kayak kriteria manusia. Saya dianggap oleh manusia termasuk orang sukses. Kalau itu kriterianya Tuhan, saya gak perlu capek-capek khotbah 3 kali ini. Gak perlu capek-capek.
Mestinya saya main sama cucu hari ini. Cucu saya udah nunggu, opa cepet pulang. Mau cerita. Tapi ya kriterianya bukan itu. Jadi yang aku bilang, Pak saya di rumah saya sekarang di dunia masih kontrakan. Saya masih outsourcing. Saya masih belum itu. Nggak usah minder. Kriterianya bukan itu. Yang punya rumah 2000 meter, 3000 meter. Saya cuman punya rumah yang 6 kali 15 masih utangan Pak Paulus. Yang punya mobil, wah hebat. Saya mobilnya masih Mercy Pak, tapi 40 orang Pak. Gak usah grogi. Karena bukan itu kriterianya kok. Kriterianya tadi 6 yang Tuhan bilang mau tunjukin kepada kita how you use your time, how you use your money, how you use your capability. Nomor 1, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ini bukan soal saya punya duit, enggak. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Artinya ada sikap yang mau, ada lapar. Terus Tuhan bilang, kapan Tuhan melihat engkau lapar? Yang kau lakukan buat yang kecil ini, engkau melakukan buat aku. Waktu kita menolong yang kecil, menolong orang yang sederhana, menolong. Waktu kamu memberi makan, Tuhan catat. Itu lebih sekedar uang. Tapi komitmen. Ketika aku haus, siapa yang haus? Orang yang kecil di sana. Waktu haus, engkau beliin ini, kau kasih. Pak, film yang bagus, yang mungkin sudah viral. Makan siang bersama Tuhan. Dia pulang, dia minta bawa segala macam sama maminya. Aku mau makan siang sama Tuhan. Wah, di mana ya cari Tuhan? Di taman ada orang yang miskin. Dia bagi rotinya, bagi minumnya. Waktu dia minum, dia ketawa. Dan dia bilang, I meet God. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Semua 6 bicara soal pelayanan. Iman, 1 Korintus 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Orang Kristen senang dengan iman. Cari iman terus. Padahal Tuhan bilang, iman, pengharapan, dan kasih. Engkau punya iman sebisa biji sawi memindahkan gunung. Tapi kalimat tidak berhenti itu. But yang paling besar di antaranya adalah kasih. Iman akan selesai. Waktu di sini iman akan selesai. Faith finish. Hope finish. Tapi kasih, love remains. Love. 1 Korintus 1, 13 ayat 1 sampai 12 sebelum ayat 13. Itu membuat saya, kenapa mau melayani? Karena saya tahu, ini yang akan Tuhan count. Para usher kolektan, orang-orang yang sedang jadi pemain musik seperti ini. Ini yang Tuhan count. You are serving me. Dan yang Tuhan count membuat engkau jadi domba. Are you heading to become domba? Atau kambing? It's love. It's pelayanan. It's the way you use your money. It's the way you use your talent. It's the way you use your life. Bukan soal besar atau kecil, tapi your heart. Kebaktian kedua, Tuhan bicara sama saya. Ini ada kebutuhan loudspeaker. Dan Tuhan, what should I do Lord? Kirim segini. Nanti saya akan foto itu. Dan saya tunjuk apa yang Tuhan mau saya katakan. Kirim segini.
untuk sound ini. How you use your money. Dan saya bilang, yes, I'm following you. Kebaktian yang kedua. Tadi waktu dikasih PK saya bilang, enggak, kasih ke sini. Pak Albert bilang, enggak boleh, itu pos lain. Masukin ke tas saya, enggak apa-apa. Karena Tuhan tahu, nanti habis ini saya akan transfer. Bukan untuk apa-apa. How you use your money. Itu yang Tuhan count. Ada kebutuhan, banyak orang lihat cuman kebutuhan. Atau kita gerak. Saya ngomong ini bukan untuk dipuji. Tapi Tuhan bicara. Dan titik jelas, Tuhan berapa yang saya harus kirim Tuhan. Tuhan kasih angka. Artinya apa? Sebagai domba, I have to follow Him. Domba gak punya hak untuk dirinya sendiri. I have to follow Him. Termasuk hari ini, your life yang belum melayani, yang cuman jadi pengunjung. This is your time. This is your time. Jangan jadi pengunjung. Ayo, daftar cepat-cepat hari ini untuk pelayanan apa yang Tuhan taruh padamu. Karena ini waktu engkau melayani itu yang Tuhan count. Dan itu akan remain. Don't stay sebagai pengunjung. Cepat hari ini. Karena engkau tidak pernah tahu setelah kebaktian ini engkau pulang seperti apa. Mungkin ini kebaktianmu terakhir. Nobody knows. Tapi don't be late. Ikut melayani. Kalau ada yang suka melayani di rumah jompo, melayani dimanapun. Lakukan bukan untuk kau terkenal. Tapi lakukan untuk Tuhan. Saya mengajak semua. Hari ini engkau punya. Kebaktian ini masih membutuhkan banyak loudspeaker. Harus segera ditutup oleh anak-anak Tuhan yang mau jadi domba. Saya tidak dipesan oleh Pak Albert untuk bicara soal ini. Karena saya paling gak suka bicara soal ini. Never, saya gak mau. Tapi hari ini Tuhan gerakan. It is our time. Jesus said, you are domba. Kalau Tuhan gerakkan, domba nurut. Dan nanti Tuhan bilang, kapan Tuhan yang kau lakukan buat yang kecil itu, kau lakukan buat aku. Yang kambing juga bertanya, kapan Tuhan yang tidak kau lakukan buat yang kecil itu, engkau tidak melakukan untuk aku. Hari ini, it is our choice. Kita mau jadi kambing atau domba waktu kedatangan yang kedua. It is our choice. Bapa di surga, dialah ini menjadi kekuatan kami. Bapa di surga, kami mau belajar sebagai domba. Bapa di surga, ajar kami dengar-dengaran kepada gembala domba. Supaya waktu tahta kemuliaan itu hadir, kami akan berlutut, kami akan bertelut dan mengaku that Jesus Christ is Lord. Amin. Thank you.